sekarang kita belajar tentang pentingnya itu data. Data. Jadi fungsinya data itu apa sih? Fungsinya data adalah kita mengetahui untuk alur sejarah, sehingga ketika sudah terjadi ketika kita sebelum kejadian ya, misalnya ada bencana atau musibah, kita bisa mengetahui sebab akibatnya, sebab akibat dari kenapa sih bisa jadi kayak gini. Seandainya aja sebelum kejadian kita bisa mencegahnya gitu ya. Jadi itu fungsi data yang dikorelasikan dengan alur sejarahnya. Jadi kita itu kan hidup emang ya, hidup di dunia ini memiliki ukuran size, jadi berapa jumlah penduduknya dalam suatu negara. Terus jadi semua itu serba diukur, jadi tingkat kelahiran juga, kapan kita bisa memprediksi nih, misalnya kita kan nggak mungkin selamanya hidup dunia ini. Kita memprediksi kapan kita bisa ketika kita tua nih, sudah tidak mampu lagi dalam misalnya berusaha atau apapun, kita juga bisa memprediksi keadaan tubuh kita. Jadi kira-kira nanti saya harus bisa menjaga kesehatan di usia berapa, dan nanti ketika di usia lanjut saya bisa mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Jadi seperti itu ya. Kasus di Indonesia kan banyak ya, kasus misalnya tentang bom Bali, yang bencana-bencana alam yang penyebab kasus itu terjadi gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu kan disebabkan oleh kejahatan yang ya kemungkinan akan selalu berulang-ulang gitu ya. Kenapa sih bisa di dalam suatu pesawat aja ya udah terintegrasi dengan data, itu juga kan kita sulit ya kalau misalnya suatu pesawat itu dibom atau enggak kita sulit untuk mengetahui siapa sih dalam pembunuhannya. Jadi kan yang mungkin yang di pesawat itu adalah bonekanya dari si bom itu, tapi si bom itu nggak masuk ke dalam pesawat. Jadi fungsinya data itu juga udah termasuk integrasi dengan data. Kok bisa terjadi sih bom di pesawat atau bom di kapal laut atau di mana lah di transportasi, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita semua itu kehidupannya itu dari awal itu tidak memiliki prinsip hidup, karena terjadinya bentuk ilegal yang ibaratnya tidak tersaring gitu ya dalam suatu data. Jadi kita mestinya gini ya, hidup ini kan sudah ditentukan dari kelahiran dan kematian. Bahkan ada juga orang yang berkali-kali bereinkarnasi masuk ke perut dalam satu masa ke perutnya si A, dan ke kehidupan masa lain dia masuk lagi ke perut si B gitu kan. Masa lagi dia kehidupan masuk perut ke si C, itu kan namanya reinkarnasi. Jadi kehidupan ini jadi semerawut, akan terjadi berulang-ulang terus. Nah, fungsinya data dan sejarah alur data itu untuk mengetahui. Jadi kalau manusia itu kan takut, kalau saya hidupnya terlalu benar, saya nggak bisa makan nih gitu ya. Padahal semua itu kan udah diatur dari kita kelahiran dan kita kematian, dan secara rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia itu sejeniusnya manusia, itu lebih jeniusnya Tuhan ya, Tuhan yang penguasa bumi dan akhirat ini. Jadi kalau manusia itu hanya tinggal merapikan saja gitu ya,
dari bentuk dia dalam menjalani kehidupan. Sedangkan kalau Tuhan Subhanahu wa taala udah mengetahui sekecil-kecilnya kesalahan dari manusia. Jadi jadi manusia itu kan diberikan wahyu untuk melalui otaknya, melalui kecerdasan untuk bisa merapikan, terus membereskan dalam suatu masalah, sehingga apabila terjadi kemerautan dia bisa tahu nih siapa penyebab alurnya. Itulah yang disebutkan kenapa manusia itu memiliki wahyu. Dia harus, makanya orang-orang yang pintar itu kan diberikan wahyu nih, makanya disuruh merapi-rapikan gitu ya. Nah sama, jadi ibaratnya gini ya. Nah kalau terjadi kasus kayak bom Bali atau bom apa gitu ya, ibaratnya yang merugikan itu kan bisa dikurangi tingkat kejahatannya. Dan masyarakat yang melakukan ilegal pun yang seharusnya ibaratnya diperbaiki perilakunya, karena memiliki identitas yang banyak itu hanya untuk khusus anggota kepolisian saja gitu ya, dan udah ada melalui surat khususnya, karena bukan untuk mereka untuk ikut ilegal itu untuk mencari uang, mencari kekayaan, mencari kekuasaan, karena memang itu udah hubungannya dengan negara gitu ya. Jadi banyak orang yang memiliki banyak identitas itu, kalau mereka bukan anggota kepolisian sebaiknya jangan gitu, atau masyarakat umum jangan, karena tidak semua masyarakat umum itu bisa mempunyai 2 atau 3 identitas untuk bisa mencapai kekuasaannya dia. Ini hanya untuk misi dan visi apabila terjadi bencana di masa depan. Untuk masyarakat sih seharusnya menggunakan identitas yang asli aja, karena berat ya, anggota polisi aja itu berat gitu ngomong, ibaratnya kayak di Eropa atau nggak di Indonesia itu kalau dia bisa memiliki banyak identitas untuk mengerjakan kasus itu berat, apalagi masyarakat tuh, jadi dia harus ada pelatihan khusus dan misinya dan tujuannya untuk apa memiliki identitas. Kalau masyarakat umum untuk mencari kekuasaan ya sebaiknya tidak diperbolehkan gitu ya, karena akan terjadi ibaratnya penyalahgunaan kekuasaan di dalam suatu negara atau wilayah.